hashtag kabur aja dulu, ini menjadi menjadi warning sekaligus agar kita semua berbenah. Tapi pelan-pelan nanti kita akan masukkan produk-produk real dari kader-kader Ansor. Kita bantu izinnya ke Badan POM, termasuk PIRT dan seterusnya, termasuk halal. Kalau GP Ansor yang bikin nggak usah pakai sertifikasi halal ya, masuk GP Ansor mulai gitu pakai sertifikasi halal. Ini kalau itu meragukan keansoran yang 91 tahun. Bagaimana jumlah yang besar itu menjadi jumlah aset ekonomi yang besar. Nah, waktu dulu sambil memberikan banyak paket-paket ekonomi. Ini kalau lihat konsepnya itu saya teringat ini, dan antara kayaknya harus belajar ke GP Ansor ini. Kembali lagi ke Cuan Iki, episode kali ini cukup menarik karena mungkin omongannya Don Cuan akan ngomong tidak masalah duniawi juga, ini nanti masalah surgawi dan masalah langit lah. Nanti kita omongin masalah itu yang pasti cukup spesial. Mungkin karena Ramadan ya, kita teman-teman itu pengen spesial nih. Kita kedatangan Ketua Umum GP Ansor, Bang Adin Jawaruddin. Bang atau Bapak atau Mas atau apa ini? Kalau anak muda enaknya Bang ya? Boleh. Atau Bang Ketum. Ini kalau di organisasi masyarakat itu wajar manggil Bang Ketum, Mas Ketum, Pak Ketum. Nah gitu kita manggilnya itu. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Sorry saya nyebutnya Bang Don Cuan. Oh, Don Cuan. Karena Don Cuan ya. GP Ansor nanti harus bisa menciptakan cuan-cuan baru. Bukan GP Ansor loh, tapi bangsa ini. Betul. Gitu. Kalau nanti GP Ansor nyari cuan nanti ADART-nya harus diubah dulu kan, Bang. Gitu. Jadi ini Don Cuan, Bang. Jadi kita di sini mau ngobrolin masalah bagaimana ekonomi itu bisa cuan. Jadi tidak ngawang-ngawang, tapi konkretnya seperti apa? Ya, gitu. Menarik ini. Tapi yang menarik adalah ini kok negeri ini kayaknya pesimis sebulan ini anak-anak mudanya ini. GP Ansor gimana ini menyikapi? Kabur aja dulu Bang. Iya. Hashtag kabur aja dulu ini kan menandakan pesimisme terhadap. Kalau GP Ansor Bang Adin melihatnya gimana? Ya, terima kasih Bang Don Cuan ya. Cuan itu kan berarti bisa juga cerita usaha anak negeri lah. Oh ya. Iya. Jadi cerita usaha anak negeri ini penting sekali. Satu hal bahwa Ansor itu kan penamaannya ya, itu kan juga diambil dari sahabat-sahabat Ansor di Madinah. Oke. Kan ada juga sahabat-sahabat muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Oke. Jadi memang dalam sikap perilaku sehari-hari Ansor itu adalah penolong. Nah, termasuk ya penolong masyarakat, penolong bangsa, penolong negara, begitu. Nah, keadaan apapun bangsa ini, situasi bangsa ini, maka langkah yang pertama sebagai sikap bagi para penolong adalah harus optimis. Harus optimis. Harus optimis. Kalau dia pesimis, bagaimana bisa menolong keadaan kan begitu? Maka harus optimis. Optimis yang bagaimana? Ya optimis bahwa membuktikan bahwa apapun keadaannya, jangan pernah menjadi penghalang untuk berbuat lebih baik kepada orang banyak, apalagi kepada bangsa dan negara. Jadikan keterbatasan sebagai peluang. Dengan sumber daya yang ada, jika itu kerjasama, nggak ada yang nggak mungkin kita lakukan. Jika itu kerjasama? Ya, sesuai dengan prinsip ekonomi kita Bang. Apa itu? Bahwa dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa ekonomi dikelola secara dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan. Kerjasama, gotong royong. Ini nyindir orang-orang yang pakai hashtag kabur aja dulu atau gimana nih? Satu nyindir, yang kedua memberikan semangat kembali, bahwa cara kita menyelesaikan masalah itu bukan dengan kabur, tapi dengan memperbaiki, memberikan harapan. Ini juga sebenarnya kritikan buat kita semua, ya bahwa urusan bangsa ini adalah urusan semua orang yang selama hidup dalam NKRI. Maka bagi masyarakat, bagi pelaku pasar, bagi pemerintah, yuk kerjasama, kita sama-sama bangun bangsa ini. Tapi ini banyak dimaknai kabur aja dulu, cari cuan di luar negeri, cari cuan di negara lain. Tapi kalau kami ngelihat kan negara lain juga nggak gampang nyari cuan di negara lain, gitu kan Bang? Betul Bang, betul. Kalau GP Ansor melihatnya seperti apa sih? Ya ini agak sedikit nyerempet ekonomi lah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
negara lain ini kan geopolitik juga nggak baik-baik aja, ekonomi global nggak baik-baik aja, ditambahin dengan kabur aja dulu. Pas sebenarnya kan nggak pas atau gimana? Atau melihat wajar-wajar aja seperti apa? Ya di dunia sekarang, dunia yang serba borderless lah, tanpa batasan segala macam. Apalagi kita mengakui bahwa di luar faksi masyarakat ada faksi netizen lah. Oh iya, faksi netizen. Jadi dulu kan pilar demokrasi itu ada 4 kalau nggak salah ya. Nah sekarang barangkali juga tambah netizen kan. Iya, dulu ada yudikatif, legislatif, eksekutif, media. Sekarang netizen. Itu juga pilar demokrasi kan. Jadi dan kalau netizen sudah bersuara kan juga, ya entah itu organik atau non organik ya, ya sama-sama kita dengarkan. Nah, apapun mereka juga elemen bangsa. Jadi menurut saya itu juga kritikan buat kita semua. Nah, kita hanya berharap bahwa jangan berbondong-bondong ke luar negeri. Nah, karena fakta di luar negeri juga nggak baik-baik saja. Yes, benar. Nah, sama seperti Indonesia. Lebih enak di kita loh, apalagi bulan puasa misalnya. Coba kalau di luar negeri, kita ke Eropa misalnya, makanannya pasti itu aja kan. Membosankan. 3 hari ngangenin, lebih dari seminggu ngebosanin. Iya. Nah, tapi kalau di kita misalnya nasi saja bisa menjadi lontong, ya kan, bisa menjadi lemper, kupat tahu, macam-macam lah. Nah, itu luar biasa. Nah, soal masalah-masalah ekonomi, ya semua orang juga tahu bahwa problem nggak cuma di Indonesia, tapi rantai pasok ekonomi dunia juga terganggu segala macam. Maka bagi anak-anak muda, yuk kita cintai negeri ini dengan cara yang kita bisa. Bagi pemerintah juga berbenah. Nah, jadi saat situasi yang sempit seperti ini, fiskal sempit, kemampuan sempit. Nah, tentu kita harus kolaborasi banyak hal. Balik lagi ke tadi kekeluargaan itu tadi ya. Maka dalam hal ini bagi Ansor tidak ada kata yang tidak bisa. Pertama, kita optimis. Yang kedua, kemampuan kita harus dibarengi dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Kita kerjasama, melakukan apapun, pasti bisa. Sesuai dengan Al-Quran bahwa inna ma'al usri yusra. Di tengah kesulitan, kesempitan, nanti ada kemudahan kok. Asal kerja keras. Nah, bener kan, kita ngomongin ekonominya tidak hanya ekonomi bumi, tapi ekonomi langsung di langit. Ini kalau kalian nggak kena, bahaya ini. Nah, apalagi peran-peran seperti organisasi kepemudaan seperti Ansor ini butuhkan ketika krisis-krisis seperti ini. Ada hashtag kabur aja dulu, kabur Indonesia gelap, yang semuanya. Ya mungkin agak gelap, tapi nggak gelap-gelap banget, ada titik terang. Bahkan ada istilahnya, malah ada istilahnya gini, berbahagialah orang yang hidup di kegelapan. Betul. Karena dia bisa melihat titik satu cerah. Nah itu kan yang harus diraih kan. Betul. Begitu satu titik cerah, banyak dari cerah gitu. Betul. Gimana peran GP Ansor dalam melihat seperti ini, organisasi kepemudaan, apalagi di bawah organisasi masyarakat NU yang terbesar di Indonesia, bisa membangunkan optimisme yang tadi Bang Ketum sampaikan. Seperti apa? Konkretnya kegiatannya apa? Jadi sebenarnya kalau lihat dari struktur ya, baik itu organisasi maupun aktivitas GP Ansor, itu terekam kok dalam yel-yel misalnya maupun dalam program. Misalnya dalam yel-yel kami sering bilang bahwa Nusantara milik kita, kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Ansor Banser luar biasa, dan terakhir adalah Ansor masa depan bisa. Nah, artinya ini rasa optimis. Nah, bahwa kita mampu dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, kaitan tadi memang ya ini menjadi catatan buat kita semua bahwa hashtag kabur aja dulu ini menjadi menjadi warning sekaligus agar kita semua berbenah. Nah, kaitannya dengan GP Ansor, kita ini satu bahwa GP Ansor itu lahir lebih tua daripada Republik, Bang. Benar. Tahun 34. Dan besok di April ulang tahun yang ke-91 tahun. Yang kedua, kami juga sudah melewati berbagai macam pergolakan-pergolakan dalam mengawal Republik ini. Dari mulai soal revolusi penjajah, PKI macam-macam sampai sekarang hingga bertahan. Nah, lalu rasa optimisme kami ini kami tumbuhkan dalam yel-yel ya. Baru kemudian kita turunkan dalam program kerja dan segala macam. Nah,
bagaimana secara organisasi misalnya kita tetap optimis. Maka hari ini kita punya satu common sense gerakan namanya bisa. Ansor masa depan bisa. Nah, bisa itu apa? Bisa itu kira-kira mencerminkan 3 hal lah. Pertama, bahwa bisa itu mampu. Okay. Yang kedua, bisa itu ya ular berbisa, Bang. Jadi jangan coba-coba mengganggu organisasi. Nah, yang ketiga, bisa itu adalah akronim. B-nya itu business ekonomi, I-nya inovasi, teknologi dan media, S-nya sumber daya manusia, A-nya anak-anak muda. Artinya bahwa karena kita kan memang usia muda produktif ya, usia kerja. Artinya kita ingin pesankan kepada seluruh anak-anak muda bahwa membangun bangsa dan negeri ini setidaknya bisa dimulai dari 3 hal ini. Yang pertama adalah ratakan kreativitas, inovasi di bidang ekonomi dan bisnis. Tumbuhkan di masyarakat dan anak muda. Yang kedua adalah bangun inovasi-inovasi, kemudian modernisasi baik itu komunitas, organisasi dengan perangkat-perangkat teknologi. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan media-media agar publikasi kebaikan terus dilakukan. Nah, kemudian dan yang paling penting adalah bangun sumber daya manusia Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi penting sumber daya? Karena kita nggak mungkin bicara Indonesia Emas 2045. Dan waktu kita hanya 13 tahun lagi menuju bonus demografi. Oleh karena itu PR terbesarnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti apa? Sumber daya manusia yang tadi aktivitas bisnisnya jalan, artinya kesejahteraan, kemandirian. Yang kedua inovasinya jalan, kemudian teknologi juga kita gunakan sebagai daya dukung untuk kebaikan kemanfaatan. Ini yang disampaikan Bang Ketum ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua PBNU Gus Yahya di Harlah kemarin kan, memberdayakan sumber daya manusia kan dan sumber daya yang lainnya. Memang semangatnya seperti itu ya? Semangatnya sama. Sama ya? Sama. Kenapa? Satu, di NU juga kan ini sudah usia 102 tahun. 102 tahun. Nah, apalagi kita berhadapan dengan situasi internasional, situasi nasional bangsa kita, kemudian politik juga sudah anggaplah stabil karena nggak ada momentum politik sampai 2029 kan. Maka tidak ada pilihan lain. Sekarang ini bagaimana kita ciptakan anak-anak muda generasi yang mandiri secara ekonomi, kemudian cerdas secara sumber daya manusia, dan tentu berkarakter. Ini yang menarik ini masalah program ekonomi yang nanti kalau program ekonomi yang dijalankan oleh GP Ansor untuk mendorong ini biar otomatis ketika program ini jalan kan tentu bisa meningkatkan ini pemahaman saya nih kan nanti dikoreksi Bang Ketum bahwa antara sumber daya manusia dan sumber daya yang ada ini kan menghasilkan keekonomian. Kalau bahasanya Don Juan menghasilkan kecuan-cuanan, gitu loh. Tentu untuk mendorong ekonomi. Karena prinsipnya ketika di agama sendiri kan kita harus diminta untuk berusaha menjauhi kemiskinan agar kita bisa bertindak lebih baik untuk bangsa dan negara. Betul. Seperti apa ini GP Ansor nanti mengkonkretkan ini? Satu, memang dalam kitab kuning itu ada namanya bab muamalah. Bab muamalah. Ya, pergaulan sehari-hari ya. Selain itu ada bab ibadah lah. Nah, bab muamalah juga salah satunya ada bab tijarah soal perdagangan. Ada bab burohan soal soal gadai. Nah, jadi memang secara teologis ada pengajaran di kitab kuning agar umat Islam itu menjadi pengusaha. Kemudian cerita Ansor juga sama misalnya. Banyak para pengusaha-pengusaha dari sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansor. Nah, cerita Nabi juga demikian. Maka tidak ada alasan kemudian kita tidak menjadi orang yang kaya dan bermanfaat berbagi. Nah, kaitan dengan apa yang kemudian secara konkret GP Ansor lakukan ya. Nah, kami sebenarnya untuk model ekonomi ini kita bagi dua ya, bagi dua. Tapi semuanya terangkum dalam aktivitas BUMA, Badan Usaha Milik Ansor. Nah, dua itu adalah satu, ada yang sifatnya ekonomi untuk keluar ke atas, bagaimana sumber daya organisasi itu, sumber dana ya, dicari dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh GP Ansor dalam bentuk PT-PT lah. Nah, ini juga dikelola secara profesional. Yang kedua, untuk menggerakkan sektor real di bawah, kami pakai kooperasi sama perusahaan retail. Nah, bentuknya apa? Yang sudah kami kerjakan, satu, kita ada sahabat stokis. Ya. Ini kayak model warung Madura lah sebenarnya. Cuman dimodernisasi. Jadi jaminan dari kami adalah barang,
kemudian pelatihan melalui Stokis Learning Center, nah kemudian pelatihan sumber daya manusianya. Kemudian dari mitra yang notabene juga kader Ansor Banser, suruh siapin tempat dan uang senilai barang. Tapi kalau uangnya nggak ada, kita coba cari ke pihak pinjaman pihak ketiga dalam bentuk barang, sehingga terus mutar. Alhamdulillah jaminan supply dari prinsipal juga berduyun-duyun banyak sekali. Nah sehingga ke depan pertama adalah tentu produk prinsipal yang masuk dalam list SKU kami ya, stockkeeping unit kami. Tapi pelan-pelan nanti kita akan masukkan produk-produk real dari kader-kader Ansor. Kita bantu izinnya ke Badan POM, termasuk PIRT dan seterusnya, termasuk halal. Nah ini instrumen yang cukup menggembirakan, meski kita mulai dari awal lingkaran Jabotabek dulu. Jadi kemarin di awal kita sudah melatih 30 pengusaha stokis. Ini tinggal mulai kirim barang ya. Nah, itu yang pertama. Bentar Bang, kalau GP Ansor yang bikin nggak usah pakai sertifikasi halal ya. Masuk GP Ansor ngeluarin gitu pakai sertifikasi halal. Ini kalau itu meragukan keansoran yang 91 tahun. Iya Bang, terus Bang ini candaan aja nih Bang. Iya kan? Tapi itu betul Bang. Bener, kan? Sebenarnya kalau kita sehari-hari kan nggak perlu. Tapi bernegara ini kan ada tata kelola. Oh iya. Jadi kami juga ingin memberikan contoh bahwa berusaha itu bukan semata-mata jalan as usual, tapi kita juga ikutin tata kelola bernegara. Dalam hal ini ada sertifikasi halalnya. Sehingga juga nanti ketika ada persaingan-persaingan dengan produk-produk luar, kita juga bisa bersaing secara fair lah. Nah ini menariknya ini, walaupun sudah tersertifikasi dari atas sudah halal, ini tetap ikutin anunya. Nah jangan mentang-mentang terus kalian nanti punya gini, nggak usah gini-gini. Tata kelola bernegara. Jadi siap. Bernegara itu bukan cuma urusan jumlah orang, tapi jumlah tata kelola kita perbaiki. Siap. Pokoknya apa yang negara sudah rumuskan kita jalankan. Yang kedua tadi. Yang pertama itu soal stokis. Nah, yang kedua kita juga sedang, kalau ini sih usaha realnya sudah ada. Jadi teman-teman di Kabupaten Semarang beberapa kecamatan itu punya usaha-usaha sapi. Usaha-usaha sapi. Tapi ini perorangan ya. Ada yang punya 5, ada yang punya 10. Tapi total dalam satu kecamatan itu kemarin dijumlahkan hampir 500-an ekor sapi yang dikelola. Nah, iya 500-an kalau nggak salah. 500-an. Nah itu per hari itu bisa menghasilkan 400 kilo atau apa? Sapi perah. Nah, tapi di banyak lain misalnya di Bogor juga sudah ada teman-teman supply ke Cimory segala macam. Nah, problem di susu sapi perah itu adalah problemnya memang mereka selama ini sudah ada penampung koperasi. Tapi tahu sendirilah kadang-kadang kan harganya fluktuatif, di bawah 6.000 segala macam. Maka kemarin kami juga baru kunjungan ke Temanggung ya. Ada satu komplek pertapaan milik Katolik di sana. Mereka hidup dari pengelolaan susu sapi perah. Kemudian jadi tuh produk turunannya jadi yogurt, kemudian jadi keju. Diolah sendiri tuh? Diolah sendiri. Diolah sendiri. Inilah hilirisasi. Hilirisasi lah begitu. Nah, tapi punya kader kami juga ada di Ciawi. Nah nanti kita kumpulkan segala macam. Kita mau bikin namanya Ansor Dairy Mill. Nah jadi kawasan peternakan terpadu. Nah kita bikin investasi, bikin FS feasibility study-nya. Bagaimana teman-teman punya nilai tambah dari penjualan susu. Jadi tidak hancur harganya lah. Jadi keju, karena varian keju juga banyak. Varian susu juga banyak. Nah itu yang kita lakukan. Dan ini tentu sangat bermanfaat, apalagi menunjang Indonesia bebas stunting, kemudian MBG maupun yang lain-lain. Itu pengolahan susu ya. Nah kemudian yang lain-lain kita lagi mengagregasi karena usaha di bawah ini kan banyak. Ada yang usahanya pertanian, kemudian perkebunan macam-macam. Nah kita lagi menyiapkan nanti 100.000 patriot ketahanan pangan. Patriot ketahanan. Ini inline dengan strateginya Astacitanya Presiden Prabowo juga ya. Iya pasti inline. Nah apa itu patriot ketahanan pangan? Jadi kita punya konsep dua hal. Satu, para Ansor Banser sebagai penyuluh-penyuluh untuk 4 sektor pangan. Penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Satu penyuluh.
tentu nanti kita akan latih para penjual dengan balai-balai pemerintah maupun swasta. Yang kedua, ini menjadi pelaku-pelaku usaha real langsung di lapangan. Karena kan memang para kader kita Banser banyak yang menjadi petani, peternak macam-macam. Nah ini kita agregasikan, kita besarkan komunitasnya. Nah itulah posisinya koperasi Ansor di situ. Nah sehingga nanti dari situ akan terklasterisasi mana usaha-usaha yang bisa tumbuh, baru tumbuh, usaha yang sedang berkembang, dan usaha yang sangat pesat. Maka nanti untuk memulai ini, kita insya Allah hari Selasa kita bikin namanya business matching. Jadi business matching yang kita garap pertama dari Pulau Jawa plus Lampung. Kita kumpulkan pelaku-pelaku usaha yang omsetnya sebulan di atas 500 juta. Nah, yang kedua pelaku-pelaku koperasinya. Nah, dua ini kita kumpulkan. Ini artinya UMKM-nya ada, instrumen koperasinya ada. Nah, baru yang usaha-usaha existing nanti kita besarkan, kita agregasi, dan kita minta mereka untuk menjadi bapak asuh bagi kader-kader yang lain yang mau berusaha yang serupa. Gitu konsepnya. Ini konsep ekonominya luar biasa loh ini. Ada business matching, mengagregasi sehingga mengkonsolidasikan sehingga menjadi nilai tambah yang luar biasa. Jadi ya kalau ikut GP Ansor nggak cuma dapat bumi tapi dapat langit. Balik lagi gitu. Tapi aku baca Bang Ketum itu ada konsep ekonomi toleransi itu gimana GP Ansor? Nah ini menarik. Jadi perlu saya tegaskan, memang banyak orang bertanya-tanya. Ini maksudnya apa sih konsep toleransi? Ini bukan sebuah teori baru, hanya sebuah cara atau sikap lah. Cara. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya. Ekonomi negara dikelola secara kekeluargaan asasnya. Lalu kekeluargaan itu kan ditafsirkan dengan cara gotong royong. Nah, itulah kemudian disebut dengan ekonomi Pancasila. Nah, apa yang maksud dengan toleransi ekonomi? Toleransi ekonomi itu sebuah sikap di mana bahwa pengembangan usaha itu dikelola secara bersama-sama. Perlu turun tangan semua pihak. Toleransi ekonomi itu berarti mengesampingkan keserakahan ekonomi, mengesampingkan kerusakan ekonomi, mengesampingkan ketidakadilan ekonomi, mengesampingkan oligarki ekonomi. Nah, toleransi ekonomi itu mengajak semua orang harus peduli dengan keadaannya. Yuk yang kaya jangan merasa sombong dengan kekayaannya. Yuk yang kaya jangan cuma hanya ngasih CSR kepada masyarakat. Yuk yang kaya kasih mereka pengetahuan, kasih mereka cara agar mereka berdaya. Nah sebaliknya yang masyarakat juga ayo kita tumbuh bareng-bareng. Bahwa semua orang bisa menjadi juara. Semua orang bisa menjadi hebat. Semua orang bisa cuan ya. Semua orang bisa cuan. Nah inilah kemudian konsep toleransi. Kita menjadi jalan bahwa keadilan harus diciptakan. Kepedulian semua orang harus diciptakan. Jadi toleransi ekonomi itu bukan berarti membiarkan yang kaya menjadi kaya, misal menjadi miskin. Tapi sebaliknya menarik semua orang untuk sama-sama peduli. Kuncinya di keadilan dan kepedulian ya berarti. Betul sekali Bang. Itulah konsep toleransi. Ini kalau cuan kan pedulinya masalah investasi dan semuanya. Kalau ini beda ini. Keadilan dan kepedulian karena diyakini dengan keadilan dan kepedulian artinya cuannya itu merata, nggak satu orang ataupun satu kelompok ya Bang. Betul. Jadi semua orang bisa cuan, cincai, ciak, ya kan cengli. Tahu ciaknya bisa makan. Ya, agar apa? Kaila takunu dulatan bainal agniya. Jadi ekonomi tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Nah, ini. Mau kaya. Ikut GP Ansor. Ikut betul sekali. Kakak Sukri. Dunia akhirat dapat. Dunia akhirat dapat ini. Bang, dulu katanya pernah melapor pelatihan 34.000 UMKM. Ya, dulu memang ceritain ada. Gimana itu Bang? Jadi dulu memang saya nggak tahu ya, ketika beransor ini meski banyak kegiatan kok energi itu besar datang ya. Oh gitu. 2 bulan saya keliling 34 provinsi. 2 bulan. Jadi 1 minggu itu bisa 4 provinsi. Dan saya kelilingin semua dari Aceh sampai Papua. Apa tujuannya? Dulu memang ya sambil mendata, lalu mengumpulkan, lalu kita jelasin lah banyak hal. Motivasi ekonomi, bahwa kita bisa loh. Kemudian sambil juga menawarkan produk-produk ekonomi yang kecil-kecil tapi mereka mampu. Ini dalam rangka tadi mengkonsolidasikan, mensinergikan tadi. Ya betul. Jadi saya ingin bahwa
sudah saatnya Ansor Banser yang besar tidak hanya bicara soal kuantitas, tapi juga kualitas. Okay. Bagaimana jumlah yang besar itu menjadi jumlah aset ekonomi yang besar. Semua orang sadar bahwa jumlah orang itu ya jumlah kapasitas ekonomi begitu besar. Nah, waktu dulu sambil memberikan banyak paket-paket ekonomi, ya misalnya soal dulu ada kebijakan Pertasop ya. Pertasop. Kita jelaskan, lalu soal peluang-peluang KUR, kita jelaskan, lalu juga soal keagenan retail dari bank-bank misalnya, kita juga jelaskan. Di samping memang mengagregasi tadi usaha yang kecil-kecil kita kumpulkan. Yuk. Nah, meski kemudian secara kuantitas yang serius yang maju juga masih sedikit, tapi setidaknya satu hal, kita sudah punya common sense bahwa kader Ansor, kader Banser harus punya bisnis yang paling penting. Nah, dari situ kita ajarin soal bagaimana memanage, mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan waktu, juga mendisiplinkan soal manajemen keuangan. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi common sense cara pandang banyak kader. Ini dahsyatullah kalau dahsyatullah luar biasa ini, artinya di sela-sela seperti ini. Tapi kami juga terima kasih Bang. Gak mungkin itu menjadi bunyi kalau nggak ada media. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada BTV Group yang sering memberitakan. Nonton BTV ya. Selain nonton Don Cuan ini nonton BTV. Nanti ini dimuat juga di BTV ini. Karena sangat lengkap sekali baik berita politik maupun investasi. Nah, ya benar. Ini kalau lihat konsepnya itu saya teringat ini. Danantara kayaknya harus belajar ke GP Ansor ini. Kan dia dapat ke dana hibah, dana kelola dan semuanya tidak serta-merta digunakan, tapi untuk hal-hal yang produktif. Betul. Prinsipnya gitu kan, betul. Sama nanti kan Danantara itu kan dapat dividen dari BUMN itu dikelola. Betul. Tapi nanti nggak dijerat hukum kan Bang? Enggak, kalau di Danantara nanti undang-undang terbaru ini enggak aman. Nanti Danantara harus belajar kepada GP Ansor ini. Bang, UMKM tadi pasti ada yang belum berhasil, ada yang berhasil dan semuanya. Yang pasti kan dibutuhkannya ke sustainability ataupun keberlanjutan agar mereka tetap konsisten. Strateginya seperti apa untuk menjaga seperti itu Bang, agar GP Ansor tetap seperti apa yang sudah ditanamkan sekarang ini untuk ke depan, untuk bisa ya paling enggak memberikan sumbangsih luar biasa terhadap ekonomi Indonesia yang katanya tengah berjuang saat ini. Biar ini sustain itu seperti apa? Jadi pertama adalah kami ini sadar, terutama saya sadar lah bahwa berkontribusi pada bangsa ini salah satunya adalah dengan membenahi organisasi. Kenapa? 8 juta kader yang kami miliki. 8 juta? Ya, kalau mereka punya, taruhlah 2 anak, 1 istri, ya kan? Kali 3. Sudah berapa itu? 24 juta. Lalu mereka, apalagi yang tokoh agama, masyarakat, guru, masing-masing punya jemaah, masing-masing 100 orang saja. Dikalikan berapa itu? Artinya sebenarnya, ngelola ini organisasi dengan benar sama dengan berkontribusi maksimal buat bangsa. Taruhlah 30% anak-anak muda kita benahi melalui GP Ansor. Nah, itu yang pertama yang kita yakini. Yang kedua, memang mengelola organisasi itu penuh etika, penuh estetika. Ini etika dan estetika. Ada soal tata kelola, hormat, pelayanan, tapi juga ada soal seninya. Nah, oleh karena itu kata kuncinya adalah pada pimpinan tertinggi. Nah, Ketua Umum itu ketika ada kebijakan besar soal ekonomi dan bisnis, maka Ketua Umumnya harus paham soal bisnis. Oh gitu? Ya. Bang Andin paham kan? Saya paham. Alhamdulillah. Karena saya juga memang pelaku di swasta segala macam, jadi saya paham bisnis model segala macam perencanaan. Nah ini. Jadi harus itu dulu. Kalau Ketua Umum itu paham, lalu menjiwai, lalu fokus, lalu perencanaan, lalu kemudian bentuk tim dan mobilisasi isu dan kemudian pekerjaan bisnis, maka disitu akan terlihat pelan-pelan. Maka kemudian saya karena merasa memang ini harus kudu ya kita wujudkan, saya sangat konsen betul pada soal upaya-upaya perbaikan ekonomi. Nah itu yang pertama. Dari situ akan melihat teman-teman para kader sampai ranting bahwa Ketua Umum kita ini konsen. Akhirnya menjadi contoh. Dalam soal ini perlu yang namanya keteladanan. Lead by example. Meskipun memang dalam banyak hal kita juga sadar learning by doing. Ya coba-coba mana model yang pas, mana yang enggak, kita revisi terus. Nah, karena Tuhan kan memberikan ilmu yang terbaik melalui jam terbang, pengalaman. Nah, itu yang pertama akhirnya mulai. Yang kedua adalah
keberanian kita untuk memulai sesuatu dengan optimis. Banyak orang ragu-ragu ya. Ini kalau dalam bahasa bisnis itu keberanian itu risk taker, berani ngambil risiko. Ya, berani mengambil risiko. Ya. Misalnya begini, kalau kita ngomongin bisnis, jangan sekali-kali ngomongin hibah dulu dah. Oke. Jangan ngomongin bantuan dulu lah. Jangan ngomongin hibah dan bantuan. Iya, bahasanya begini. 1 juta uang dari hasil patungan keringat, saya lebih hargai dari puluhan juta daripada hibah-hibah. Iya. Kenapa? Karena dalam soal bisnis itu kan ada hak tanggung jawab, ada kerja keras. Iya. Soal hibah nanti sambil jalan saja. Sambil jalan. Ketika sistem sudah kuat, habitat sudah kuat, lingkungan sudah kuat, baru masuk segala macam. Nah, dibuktikan dulu ya itu. Nah, yang kita minta bantuan dari pemerintah adalah dukungan kebijakan. Contoh misalnya ada KUR. Ya. Sepanjang kita sudah memenuhi syarat, maka wajib dibantu. Oke. Sepanjang ya. Sepanjang UKM-nya produktif, oke, segala macam, tidak ada alasan untuk tidak bantu. Nah, cukup fair lah. Cukup fair kan? dong. Siapapun bisa melakukan itu. Yes, kan? Nah, itu yang saya betul-betul mengawal dari sisi itu. Nah, yang ketiga, kita mengkombinasikan sebagai struktur ini kan kami ini banyak, ada yang birokrat, ada juga yang kepala daerah banyak sekali, bupati, wali kota, ada yang juga kepala desa ribuan, ada juga pendamping desa, pendamping keluarga harapan. Ini bukan berdiri sendiri, ini harus dikonsolidir semuanya, dikonsolidir semuanya. Contoh misalnya, kita ngomongin soal pangan. Nah, soal pangan ini kan letakkan di desa pastinya, bukan di kota kan? Bukan di kota. Nah, kami sinergiskan antara kepala-kepala desa yang jumlahnya lebih dari 1.000 dari kader Ansor Banser, kita kumpulkan. Lalu kan juga ada pendamping desa, ada pendamping keluarga harapan. Ini tahu jumlah orang, ini tahu jumlah size ekonomi. Belum lagi dukungan kami punya kepala daerah. Belum lagi yang jadi anggota DPR, Bupaten, kota sampai provinsi. Ini kita sinergikan semua nih. Nah, sehingga dalam konsep piramida itu ada politik, ada ekonomi, ada sosial. Orang politik bisa menjadi kuat karena ekonominya jalan. Nah, orang sosial bisa menjadi besar karena daya dukung dari ekonominya jalan, dari politiknya jalan. Ini segitiga yang nggak bisa dipisahkan. Maka antara politisi, kemudian antara sosial, blok ekonomi harus bekerja sama. Siapa yang nyumbang dari sisi sosial, begitu pun yang nyumbang kebijakan politik, begitu menjadi pelaku ekonomi, semua saling berkontribusi. Karena kalau nggak ada ekonomi, sosial nggak jalan, politik nggak jalan. Nah, itulah penting. Jalan ini sosialnya bergejolak ini. Ya, maka kemudian kami menciptakan organizational engineering, perekayasaan organisasi. Bagaimana kalau dia politisi menjadi political planner? Political planner. Politisi tapi punya konsep-konsep ekonomi, kepedulian, kewirausahaan. Kalau dia tokoh sosial, kita punya perekayasaan social planner. Nah, jadi dengan tokoh sosial, misalnya tokoh agama, kepala sekolah, juga mengembangkan konsep ekonomi. You sambil ngajar, tapi sambil di rumahnya punya ekonomi begitu. Iya. Kita kalau ada kader ceramah, selipkan juga bagaimana umat menjadi kaya. Begitu. Nah, sementara yang ekonomi yang menjadi entrepreneur. Sehingga saling mengisi konsep ini. Maka inilah yang kami lakukan, mobilisasi 3 kekuatan besar ini. Pelan tapi pasti 2025 ini kita akan semakin turunkan ke bawah, sehingga setiap orang bisa memilih paket-paket ekonomi dan bisa mencontoh dari banyak yang sudah kita agregasikan. Menarik, tadi kalau politik pastilah GP Ansor punya jalur politik dan semuanya langkah namanya organisasi ya. Terus ekonomi tadi udah dijelaskan. Tapi saya pengen nyinggung yang sosial ini, kaitannya dengan pesantren tentu. Betul. Ini gimana GP Ansor juga mendorong peran-peran pesantren, terutama kan teman-teman di NU itu kan mengelola banyak sekali pesantren. Bagaimana ikut mendorong ekonomi kita ini? Sebenarnya perannya seperti apa sih pesantren itu? Hampir sama nggak dengan GP Ansor konsepnya dan semuanya kalau yang kalau GP Ansor kan organisasi ya, yang di situ ada nilai, ada cara pandang yang sama, jadi tentu lebih mudah ya. Nah, tapi pesantren kalau soal pengaruh, tentu pengaruh sangat besar sekali. Ini kan aspek sosial tadi kan? Sosial tadi. Kenapa saya bilang pengaruh besar? Karena itu ada santri, lalu santri punya orang tua, wali murid, lalu punya masyarakat dan hubungan-hubungan lain, tentu besar. Nah, bagaimana kemudian pesantren bisa menjadi anchor pertumbuhan ekonomi? Nah,
tentu memang di kita ini banyak pengasuh-pengasuh pesantren yang juga menjadi bagian dari Ansor. Nah, dalam sayap kita namanya Rijalul Ansor. Nah, itulah yang kita dialog bersama-sama, kita gerakan bersama-sama. Kemudian kalau para gusnya, para jengannya sudah cara pandangnya sama, maka mereka kembali ke pondok akan melakukan banyak perubahan-perubahan. Mereka bisa berdiskusi dengan abahnya masing-masing, dengan bunyai masing-masing, tentang pentingnya bagaimana memperbesar kapasitas ekonomi. Caranya bagaimana? Rata-rata kalau di pesantren kan punya minimarket kecil. Nah, tinggal kemudian satu, kita punya sistem loh. Kalau pesantren mau dikawinkan dengan sahabat stokis, sumber dayanya kita latih, sistemnya kita bangun, modal kita bicara bersama-sama. Lalu kemudian yang lain-lain, dengan jumlah santri yang besar, kita juga punya loh, ada sahabat-sahabat yang punya pabrik roti, kayak begitu. Ada percetakan, maka menu rotinya para santri bisa juga dibikin sendiri, kan begitu. Kemudian untuk keperluan cetak buku, kitab, kalender segala macam, cetak sendiri, karena keuntungan di percetakan bisa sampai 30-40%. Nah, kalau itu bergulir terus, dan bagi para santri yang mau selesai, mereka bisa KKN atau magang di situ, sehingga bagi yang memang sudah keluar nanti, mereka punya cara pandang. Oh, saya mau ngambil bisnis percetakan seperti ini pesantren saya, begitu, maupun seterusnya. Nah, ini yang kita lagi kawinkan segala macam. Ini menarik. Kalau kita ngupas nggak kelar 30 menit 1 jam, ini bisa panjang. Tapi yang satu hal yang menarik tadi, ternyata GP Ansor itu tidak mengandalkan sekedar hibah. Usaha dulu, baru minta, tapi mintanya pun regulasinya dukung kita dong, gitu-gitu. Intinya kan gitu. Satu hal lagi yang dari GP Ansor lakukan adalah, yang menarik adalah tentang ekonomi, keadilan, dan kepedulian. Toleransi ekonomi luar biasa. Bang Ketum, terima kasih waktunya, semoga bermanfaat. Yang pasti obrolan kali ini, Don Cuan ngajak kalian tidak hanya dapat cuan di bumi ataupun di duniawi, tapi juga cuan di akhirat nanti. Karena ketika kalian masuk ke organisasi seperti GP Ansor ini, kalian juga mendapatkan ilmu-ilmu ekonomi secara praktikal langsung. Jadi jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Thank you Bang. Luar biasa.